rajim. Sinyal aman ya? Aman, insyaallah. Pastikan sinyal aman. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Ya. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما 1, 2, 3. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على Sampai mana tadi? Sampai bima. Yang baru gabung silakan dibuka surah Muhammad ya. Untung online. Coba kalau offline suruh nunggu di luar nih. Oke, lanjut. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. 1, 2, 3. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wal haqqu min rabbihim wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim. Ya, 1, 2, 3. Wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. 1, 2, 3. kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Baik. Biar kita sama-sama memahami. Silakan dilanjut, Alawi. Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batila wa annal ladzina amanu. Terus wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa min rabbihim. Kadzalika yadribullahu linnasi amsalahum. Cukup, ahsan. Dilanjut, Kak Andre, silakan Kak Andre. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nggak perlu ta'awud lagi kan udah ada dijawab.
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. Cukup. Teh Deswanti, ulangi dari walau yasha. Zalika walau yasha. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Cukup. Oke. Imbar, Kang Imbar, lanjut Kang Imbar. Serta sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Cukup. Bu Isti, silakan Bu Isti, dilanjut. Sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Cukup. Ahsan. Rahmah, lanjut Rahmah. والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم. Ulangi. والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم. Cukup. Zahra, lanjut Zahra. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Cukup. Kang Samsul, lanjut Kang Samsul. Yang mana ngelingit? Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Nah, ini berapa orang sih yang hadir? Oke, terakhir ya, kita untuk bareng lagi. Ya dulu. Dzalika bi anna Allah
alladzina amanu. Yuk, 1, 2, 3. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا Oke. Alladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yuk, 1, 2, 3. الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Oke. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah. Ya. Berapa yang hadir? 17 orang. Alhamdulillah, bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa tilawah, masih bisa baca ayat Al-Qur'annya, masih bisa dikasih nikmat melihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak atau enggak sedikit ya di luar sana dari saudara-saudara kita yang sama Allah tidak bisa ditakdirkan ya, sama Allah nggak bisa melihat indahnya tulisan Al-Quran. Pernah saya dulu hadir diminta ngejuriin MHQ dari pondok yang teman-teman tunanetra, mereka hafal Quran ya. Terus mereka minta kita untuk ngasih motivasi, malah kebalikannya, malah kita yang dikasih motivasi. Karena ketika kita tanya ke mereka, ada penyesalan nggak ketika Allah takdirkan tidak bisa melihat? Mereka menjawab justru mereka bersyukur karena dengan ditakdirkannya mereka nggak bisa ngelihat, maka mereka tidak akan diminta pertanggungjawaban dari penglihatannya, karena kan nggak bisa ngelihat ya. Tapi hanya satu yang mereka sayangkan, bukan sesali ya, tapi lebih menyayangkan gitu, yaitu ketika mereka tidak bisa melihat indahnya tulisan Al-Quran yang ada di mushaf. Karena dengan melihat tulisan Al-Quran itu ada ada keindahan tersendiri ya, ada keindahan tersendiri, apalagi kalau kita misalkan paham tentang ilmu rosam, kenapa tulisan masjid dan masajid itu sama, kenapa misalkan yadhurna sama yadhharna itu secara penulisan sama tapi memiliki makna yang berbeda ketika ada riwayat bacaan yang lain. Nah, itu kan keindahan yang Allah berikan ketika kita bisa melihat tulisan Al-Quran. Jadi gimana nih teman-teman semuanya? Kita insya Allah didawamkan ya tilawah khataman mungkin ya. Kalau di sini ada beberapa mungkin udah ada halaqah ya dengan beberapa asatidz atau dengan syekh mungkin. Nah, untuk khusus tim kader FL ini, karena perjuangan kita tidak selesai hanya di Al-Fuhufah saja ya, kemarin selesai belajar Atibiyah, udah hanya selesai, enggak gitu. Karena kemarin kan belum beres belajar Atibiyahnya. Ya, belum beres kan. Baru bab 1 sama bab 4 aja. Bab 4 juga kemarin dikebut. Masih ingat nggak Ustaz Cepi hadis Abi Sa'id Al-Khudri? Sehat Ustaz Cepi? Alhamdulillah Ustaz. Baru sampai rumah nih. Masih ingat nggak hadis Abu Musa Al-Asy'ari?
Ngebahas apa tuh? Musa Asari. Hadis yang ketiga ya. Yang masal mu'minil ladina. Murajaah ya, murajaah. Insya Allah kita awal bulan murajaah nih bareng Syaista. Pengen hadir nggak teman-teman semuanya? Pengen hadir? Ya, datang lah kalau pengen hadir. Ada yang di luar Bandung ini? Coba Ada, tuh yang di Ustaz. luar Bandung siapa aja? Saya di Riau, Ustaz. Siapa yang di Riau? Oh, Cici. Ustaz Cici Rati. Sama Anita, Ustaz. Anita di mana nih? Lagi di rumah Anita? Di mana sekarang Anita tinggal? Di Riau, Ustaz. Oh, di Riau. Tetanggaannya sama Cici tuh. Di Riau-nya di mana? Kan nggak tahu tuh. Di Rokan Hulu. Oh, jauh. Jauh, belum pernah ke sana juga. Nah, Cici di mana? Di Di Pekanbaru ya? Pekanbaru. Di Pekanbarunya, Ustaz. Iya, Pekanbaru. Kita santri juga ada sekarang yang pengabdian dari Riau. Cynthia ya? Iya, Cynthia Udah Mustika. kenalan. Dari Pekanbaru juga ya? Ya, itu mah agak deket sih. Nah, Deketin. oke. Udah berapa tuh? Berarti ada Anita, ada Cici, ada Cynthia. Kayaknya berikutnya kita Dauro FL safari ke Pekanbaru lah ya. Enggak, Ustaz, ayo. Ditunggu. belum pernah ya? FL ke sini ya? Pekanbaru sekali itu roadshow yang 2000 berapa ya? 2020 apa 2019 gitu yang sebelum. Oh. Nah itu tapi saya nggak ikut. Nah itu kita roadshow-nya kan ke Sumateraan sampai Aceh. Insya Allah ya. Amin. Dijadwalkan lah, kita jadwalkan. Makanya ini kita harus solidkan dulu nih teman-teman semuanya ya. Beberapa hal sebenarnya yang ingin Anda sampaikan ini selain kita silaturahim ya bersama, yaitu adalah target-target besar kita sudah menanti nih di depan, yaitu gerakan Indonesia Bersanad ya. Salah satu misinya adalah mencetak kader guru-guru Al-Quran, diawali dari 100 orang pertama, yaitu antum semua ya. Nah, itu antum menjadi ring satunya, ring satu pengajar, katakanlah pengajar tahsin lah ya, pengajar tahsin yang insya Allah kita punya PR besar nih yang menanti, yaitu memberantas buta huruf Al-Quran yang ada di Indonesia. Menurut riset angkanya masih sama nih, belum berkurang sedikit pun, yaitu di angka 65% penduduk muslim di Indonesia buta huruf Al-Quran. Bayangin 65% loh ya, dari seluruh penduduk muslim yang ada di Indonesia. Nah ini kalau kita tidak ikut andil, maka malu nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang memiliki sertifikat kader fasalatul lisan. Itu sertifikat antum, kalau misalkan kita nggak mau ikut andil, Anda tarik lagi nih ya. Karena itu akan dipertanggungjawabkan nih, antum sebagai guru tahsin ya harus ikut andil dalam memperjuangkan agama Allah. Mungkin itu ya yang menjadi tema pembahasan kita, sebagaimana tadi dibacakan di surat Muhammad ayat 7. Apa tadi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman,
Di sana domirnya amanu, maknanya adalah khusus ya, untuk orang-orang yang beriman. Kalau ya ayuhan nas itu domirnya umum. Nah, kalau amanu itu biasanya disandingkan dengan perintah, ya, perintah, anjuran, atau larangan. Supaya apa? Supaya itu menjadi barometer keimanan kita. Ketika larangan itu dijauhi, maka itu menjadi tolak ukur keimanan kita. Ketika kalau itu perintah terus kita lakukan, itu juga menjadi tolak ukur keimanan kita. Seandainya itu adalah perintah terus kita tidak lakukan, berarti ada hal yang salah dari kita memanage keimanan kita. Nah, di sana Allah memberikan penegasannya. Ketika seseorang menolong agama Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala akan aku teguhkan kedudukannya ya di muka bumi. Kalau kita lihat tafsirannya, yang dimaksud meneguhkan kedudukan di sini adalah salah satunya menyelesaikan segala permasalahan kita yang ada di muka bumi ini. Coba acungkan tangan, yang nggak punya masalah di hidupnya, coba acungkan tangan. Ada nggak? Kalau ada, saya kasih hadiah umroh. Hadiah umroh, pajak atau ongkos ditanggung pemenang. Kan jadi masalah tuh. Nggak mungkin kan, pasti semuanya kita masing-masing punya masalah. Baik itu masalah di keluarga, masalah di sekolah, ya, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah jodoh barangkali, ya, ada yang belum menemu jodohnya, gitu kan. Nah, tergantung kita melihat itu. Pertama itu tergantung dulu ya, tergantung melihat kita sudut pandangnya, apakah itu kita melihatnya sebagai masalah atau sebagai anugerah. Nah, atau kita melihatnya itu sebagai hambatan atau ujian. Maka hanya satu hal sebenarnya yang nggak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah itu kan maha menguasai. Tapi hanya satu yang nggak bisa Allah lakukan. Wih, ini kalau dipotong videonya, aneh bisa dituntut ini. Penista agama. Hanya satu yang nggak bisa Allah lakukan, terus dipotong dan capek di posting gitu. Apa yang nggak bisa dilakukan sama Allah? Yaitu adalah mengingkari janji. Allah itu nggak bisa ingkar janji. Allah itu yang maha menepati janji. Mungkin kita semua pernah ya ingkar janji. Syukur-syukur belum pernah sama sekali. Cuman kita mungkin sedikitnya pernah mungkin melakukan ingkar janji. Tapi Allah itu tidak. Satu yang bisa dilakukan Allah itu adalah ingkar janji. Jadi ketika kata Allah, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, akan aku selesaikan segala permasalahan kamu yang ada di muka bumi ini ketika kamu menolong agama Allah, maka ya udah selesai. Ketika kita korbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk menolong agama Allah. Nah, itu ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di depan kita ini ada amal soleh yang sangat luar biasa, yaitu dakwah ya, dakwah Al-Quran. Nahnu du'atun qabla kulli syai'. Jadi sebelum antum jadi segala sesuatu itu, belum jadi apa, jadi insinyur, jadi dokter ya, jadi apalagi jadi istri, jadi suami. Nah, antum ini semuanya adalah dai. Ada amanah Al-Quran yang Allah titipkan kepada antum semua, dan ada amanah kita tadi ya, membantu atau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ana mau mengajak sebenarnya kepada antum semua yang
tadi yang siap menolong agama Allah, yang siap Allah selesaikan segala permasalahannya, yang siap Allah teguhkan kedudukannya di muka bumi ini. Nah, Ana mau mengajak antum semua untuk sama-sama kita berjuang menolong agama Allah melalui acara terdekat ini. Jadi sebagaimana mungkin di antara antum sebagian besar ya yang bergabung di kepanitiaan acara daurah, ini ada siapa aja nih yang udah bergabung nih? Ada Zahra, Bu Isti udah gabung ya, terus Cici juga udah gabung, Teh Deswanti juga udah gabung. Nah, yang ini yang belum gabung nih, Secepi kapan namanya Secepi? Ada Teh Siva juga udah gabung, dan yang lainnya, Masya Allah ya, ini justru sebagian besar kayaknya udah gabung di panitia nih, luar biasa. Intinya berarti antum sudah dalam armada yang sama nih ya, cuman kita harus kembali lagi menguatkan niat sebenarnya gabungnya antum di kapal yang sama ini, yaitu IAC, adalah untuk sama-sama kita berjuang nih menolong agama Allah. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin antum bertanya, apa yang bisa saya lakukan ya? Apa peran yang bisa kita lakukan untuk acara terdekat ini? Adalah perjuangan itu tidak melulu mengenai harta ya, tapi juga bisa berupa tenaga, berupa waktu ya, berupa tangan antum, lisan antum. Nah, itu bisa menjadi wasilah kebaikan sebenarnya. Nah, pada event atau acara Gerakan Indonesia Bersanad kali ini, kita membuka peluang amal soleh untuk antum semua khususnya, dan umumnya untuk umat di Indonesia ini, adalah kita ada program beasiswa untuk para pengajar Al-Quran yang kita pilih dari beberapa alumni KTQ. Jadi di alumni KTQ itu kita punya alumni KTQ itu kurang lebih sekitar 300-an ya, dari angkatan pertama sampai yang angkatan 9. Nah, dari 300 itu kita sortir, kita pilih menjadi 100 orang. Nah, 100 orang ini adalah orang-orang atau alumni terbaik kita lah ya, yang kita pilih akan kita bina langsung oleh Syekh Isal Masyarawi pada acara daurah At-Tibyan dan daurah Jazari. Nah, barangkali antum sibuk ya, nggak punya waktu, nggak punya kesempatan untuk hadir pada acara ini, maka jangan sampai ma la yudraku kullu la yutraku kullu, nggak bisa mendapatkan semuanya terus antum tinggalkan semuanya. Nggak seperti itu. Tapi konsepnya adalah antum bisa ikut andil juga untuk kalaupun pertama antum bisa ikut andil dalam mengorbankan tenaga atau harta antum untuk ikut andil dalam program beasiswa 100 pengajar Al-Quran bersanad ini ya, bisa melalui kantong antum pribadi atau bisa melalui kenalan atau relasi antum. Jadi antum misalnya punya lembaga, siap ikut bersinergi atau kontribusi dalam acara ini, yuk silahkan. Antum punya apalagi misalkan kenalan ya, ayo silahkan. Berapapun itu ya, sedikit atau besar kita tetap terima ya, karena ingat ya kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, itu ada burung kecil kan yang ikut
memadamkan api. Terus ditanya, ngapain kamu madamin api, padahal kan ya antum tahu sendiri lah ya, paruh burung segede gimana gitu. Nggak ada paruh burung segede ember ya. Paruh burung itu kecil ya, dia cuma ngambil air setetes. Tapi ketika ditanya kan logikanya nggak mungkin bisa padam. Tapi ketika ditanya, burung itu menjawab, aku emang tidak berniat, maksudnya dalam arti walaupun api itu tidak padam karena kecilnya air yang aku angkut, kata si burung itu, setidaknya ketika Allah tanya kamu ada posisinya di mana, nah jelas. Jadi si burung itu posisinya di mana, dia jelas gitu, yaitu memihak Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu. Nah, kita juga harus bertanya sebenarnya kepada diri kita sendiri. Nah, posisi kita ini di mana sebenarnya? Ketika ada peluang amal soleh yang Allah berikan, nah posisi kita di mana? Karena sebenarnya pada hakikatnya segala bentuk perjuangan atau kekurangan ya yang dimiliki oleh, mungkin di sini teman-teman ada sebagian besar udah gabung di kepanitiaan ya, tahu misalkan ini kita udah hamin berapa, terus kekurangannya apa aja, semuanya tahu insya Allah. Nah, tapi pada hakikatnya pasti akan Allah selesaikan acara ini, pasti akan Allah sukseskan acara ini. Cuman pertanyaannya adalah, nah posisi kita ada di mana nih? Kita tercatat nggak sama Allah sebagai orang yang ikut andil dalam acara ini? Jangan-jangan nama kita nggak dicatat gitu sama Allah. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman semuanya. Khawatibillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu hal yang ingin Ana sampaikan. Ini harapannya memang sebelum orang luar itu ya kita dulu nih, ring satu, teman-teman dari kader FL ikut andil mensukseskan event terdekat kita dalam rangka tadi, pertama kita niatkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya pasca event insya Allah kita akan rilis ya. Jadi setelah event ini kita akan rilis program 1000 kader FL berikutnya, yaitu ring 2. Nah, maka yang akan menjadi ujung tombaknya adalah antum semua nih ya, yang akan menjadi ujung tombak untuk kita mengerahkan 1000 orang itu adalah ya antum semua. Jadi nanti pada momen event yang besar itu kita akan launching ya, dicari 1000 pengajar tahsin seluruh Indonesia. Jadi antum harus siap-siap ya, mungkin sebelum itu kita akan pembinaan batch kedua ya. Kemarin batch pertama kan Atibian ya, berarti batch keduanya apa nih? Ada usulan nggak teman-teman semuanya? Gimana Bu Isti, ada usulan? Batch kedua kita belajar apa? Tuntaskan dulu Atibian apa lanjut ke Jazari? Kalau nama Jazari, Nama Jazari di sini. Yang lainnya, kita batch kedua. Pertama sebelum launching batch kedua berarti kita pengelompokan dulu ya. Ubah struktur kelompok yang sebelumnya mungkin dengan mentor-mentor sebelumnya, nanti kita kelompokkan ulang dengan mentor baru ya, atau pembimbing yang baru. Sementara ikhwan baru ada 3 nih, saya, Ustaz Zul sama Ustaz Pukat. Akhwatnya sedang kita bina dulu untuk pembimbingnya insya Allah. Ya, kalau misalkan nanti kita lihat ya maslahatnya misalkan masuk langsung ke Jazari atau FL dulu barangkali. Ya di sini udah dapat syahadah FL semuanya belum? Ada yang belum dapat? Coba. Belum Cici belum ya? Ya udah nih dikasih sih sekarang aja ya. Gimana bisa?
Berarti yang belum kita kejar dulu FL-nya. Berarti nanti mungkin kemungkinan ada dua kelompok ya, ada yang langsung masuk ke jazari atau tufah dulu mungkin yang ringan, ada yang ke FL, atau yang kemarin belum ikhtibar atibian, nah ikhtibar dulu atibiannya. Mungkin bisa nanti datang di daurah atibian tuh kalau mau ikhtibar ya, nanti langsung sama Seisa ikhtibarnya. Kemarin belum ikhtibar sama mentor, tiba-tiba langsung ikhtibar sama Seisa, kan mantap kan. Harus screening dulu, nanti takutnya malu-maluin. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi banyak sekali sebenarnya kita nih peluang amal soleh nih. Tinggal pilih kita mau ikut andil yang mana, kita mau fokus ke yang mana. Karena jangan sampai satu pun nggak ada yang diambil. Beberapa mungkin teman-teman di sini udah dikasih kelas untuk mengajar ya sama bagian tahsin kita, itu Ustaz Findrana. Nah, yang belum nih, ayo kita selesaikan dulu mungkin nanti FL-nya, baru setelah itu bisa kita kasih inilah apa namanya, masing-masing bisa dapat kelas untuk mengajar. Karena untuk ngajar tahsin ini kita nggak mesti offline ya, di zaman sekarang belum bisa online. Itu saja barangkali teman-teman semuanya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mau kita diskusikan? Mau nanya yang tadi, share yang paket kan kemarin saya nggak ikut rapat ya, nggak paham. Ada yang multitafsir gitu mah. Yang itu yang tentang paket itu kan ada Rahman, ada Tabarak gitu ya. Yang itu sama Jazar itu. Ada paket nambah, berarti kan dia bisa. Kalau misalkan dari umum, bukan yang dari 100 alumni KTI. Misal nih ada temen yang pengen ikut Jazari jalur panitia gitu ya, kita kalau kita tibian sama nggak kayak yang paket Anaba gitu 350.000 gitu yang Jazari. Jadi keingetan ya Bu Isti, penuh terus di emutan. Jadi ada dua sebenarnya tawaran spesial ya buat antum semua. Pertama, antum bisa ikut andil buat menginfakkan harta antum atau mengajak orang yang punya kelebihan harta misalkan untuk membeasiswakan pengajar Al-Quran bersanad tadi yang totalnya ada 100 orang, kita ambil dari alumni KTK. Pilihannya mungkin Anda sambil share screen aja ya. Oke. Nah, yang ini ya. Penawarannya adalah pertama, jadi donasinya bisa berupa ini kita udah petakan ya paket-paketnya. Satu ada Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah harga yang diberikan untuk 100 pengajar itu ketika dia bisa ikut Atibian dan Jazari, yaitu harganya di 1.350. Itu bisa sama dengan antum misalnya ketika ambil paket ini sama dengan antum mengikut sertakan yang salah satu dari yang 100 itu untuk ikut Atibian dan Jazari. Atau misalkan antum mampunya ambilnya yang tabarok misalkan. Nah, untuk yang tabarok ini harganya cuma 1 juta. Beda ya dengan harga yang normal itu ya. Harga normal itu 1.795. Itu untuk
Jadi si pengajar itu nanti akan diikut sertakan ke yang Jazari. Terus yang Anaba itu di 350. Nah, untuk harga yang Atibian. Nah, itu kan ini judulnya untuk yang 100 pengajar ini nih, yang diambil dari alumni. Terus ada pertanyaan, kalau misalkan orang umum gimana? Yang di luar 100 itu. Itu kan misalnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, maka penawaran berikutnya adalah untuk teman-teman yang kader FL nih, kalau ada yang mau ikutan dari antum semua nih, atau antum mau mengajak orang lain, maka harganya kita kasih harga yang sama, yaitu di Atibian di harga 350, terus yang Jazari di harga 1 juta. Ya. Jauh tuh kan harganya dengan harga normal orang umum. Kenapa misalkan murah? Karena antum adalah tadi ring satunya kita. Jadi sebelum ke orang lain mungkin kita ke antum dulu. Atau ada di antara antum yang udah daftar sebagai peserta, ada nggak? Ada nggak? Belum. Kalau ada ya kita minta keikhlasannya. Tapi kayaknya belum ada ya. Kalau belum, nah segeralah. Itu misalkan kemarin ada berat nih, ikut Jazari 1.800.000. Nih ada harga khusus nih 1 juta. Yuk, fasilitas sama kok. Ya, bukan berarti harga murah antum duduk paling belakang terus nggak dikasih makan. Enggak sama kok. Ya, fasilitas sama. Ya. Mungkin nanti mungkin ada yang bertanya dari orang yang udah daftar ya di luar sana, mungkin antum punya temen nih udah daftar, kok harganya beda, saya harga normal, antum harga yang murah. Nah itu tadi, karena antum sebagai kader kita, antum punya privilege lah, ya. Dan antum punya privilege bukan untuk diri antum sendiri, antum bisa ngajak orang lain dengan harga tersebut tadi. Daftarnya jalur khusus insya Allah, langsung Japriana, langsung antum bilang, nih teman saya mau daftar namanya si Anu, ini bukti transfernya, dia ikut Atibian, oke, sip, kita catat. Itu. Berarti bukti transfernya ke yang mana tuh Kang? Yang kemarin bukan? Bukti transfernya nanti, yang rekeningnya kemana? Yang itu tetap? Rekening mah tetap sama, ke rekening panitia. Cuma nanti daftarnya Japri lewat Anda. Ya. Karena ini kita nggak share umum, kita nggak nge-share umum dengan harga segitu. Kita share-nya ini di by Japri, ya, khusus panitia, terus khusus antum nih yang kader, terus alumni juga, alumni KTK. Cuman kalau yang alumni KTK itu ya tadi ada apa namanya, harga spesial, melainkan kita gratiskan ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Syukuran Kang. Siap. Jadi siap ya semuanya ya. Terus satu lagi, kalau tadi kan buat yang ini apa namanya, yang pengajar ya. Kalau ini ada khusus untuk apa namanya, jadi kalau yang ini infaknya umum, jadi donasinya umum ya, donasinya umum. Antum bisa ngajak ke saudara antum, kenalan antum ya, misalkan ada yang mau ikut berinfak di acara ini, nah, bisa pakai yang ini ya, mulai dari 50.000, 100.000 sampai tidak terbatas ya, bisa 1 juta, 5 juta, 100 juta, bebas ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya nanti insya Allah Atibian sama Jazari itu kita buka online, kita buka hybrid, jadi ada zoomnya, ada live zoomnya.
Nah, keuntungannya bagi yang berinfak tadi 50, 100 atau lebih dari itu, kita kasih link Zoom-nya nanti gratis. Ya. Tadi bentuknya kupon ya Kang Mister? Iya, bentuknya kupon. Cuman kalau kita print terus kita bagikan kertasnya, kayaknya nggak kekejar Bu Istri. Acaranya udah mepet banget. Jadi kita kasih ya ininya aja lah, kupon digitalnya aja. Iya, digital. Gitu. Jadi kita akan buka hybrid insya Allah untuk yang Atibian sama Jazari. Infaknya nggak besar kok. Cuman ini infonya masih terbatas sebenarnya. Kita masih di mulut saya nih, belum menyebar ke siapa-siapa. Berarti ini perdana nih kan nih. Ya, kita kasih tahu nanti kita buka hybrid yang Atibian sama Jazari ini dengan infak yang murah banget ya. Cuma nanti kita share-nya paling H-1 lah. H-1 acara. Biar semuanya fokus ke yang offline dulu. Setelah offline baru yang jauh-jauh tuh dari Papua dan mana gitu ya, atau dari luar negeri, dari Mesir, Maroko, alumni kita kan banyak. Pengen tetap menyimak ya, kita kasih yang online tadi hybrid ya, jadi peserta offline-nya ada, peserta online-nya juga ada. Oke, baik. Ada lagi teman-teman semuanya? 20 orang nih, lumayan lah. Dari masing-masing satu antum bisa menggerakkan kenalan antum misalkan ya, ikut andil dalam acara ini, berinfak ya, bukan iuran faksa ya. Ini kita menolong agama Allah nih, bukan iuran faksa. Dari satu orang ambil 5 juta aja ya, nggak usah banyak-banyak Bu Isti, 5 juta aja. Nah, kali 20, nah, lumayan nih kan. Gitu ya, siap ya semuanya ya, kita ikut andil dalam acara ini. Antum yang bisa hadir nanti ketika hari H silahkan hadir ya, banyak peluang amal soleh yang bisa kita lakukan nanti di sana ya. Sambil menyelam kita minum air, antum bisa ikut belajar juga, bisa bantu juga lah nanti ya teman-teman panitia, karena untuk hari H ini kita kayaknya butuh banyak volunteer nih gitu. Baik, ada lagi sebelum kita tutup? Udah jam 9. Cukup ya teman-teman semua. Terakhir untuk tim FL ini sebenarnya kita pengennya antum-antum semua sebagai anggota pengurusnya. Jadi nanti ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada bagian bidang dakwahnya. Jadi tidak mengandalkan orang-orang internal IAC gitu, supaya kita bisa bergerak mandiri dan lebih masif sebenarnya gerakannya. Ya kayak tadi, kayak kemarin ngurusin Daurah Solo itu sebenarnya nggak ada orang internalnya ya, panitianya dari sana, dari kader kita yang ada di Solo, Fuad ya. Nah nanti mungkin yang di Riau juga gitu ya, Cici siap ya, Cici ya, jadi panitia pelaksana di sana ya. Nah, kerjasama tuh ada kita nanti kita kesana nanti Bu Isti siap ikut katanya ya Bu Isti ya. Nah, jalan-jalan healing tanpa berpaling lah insya Allah ya. Healingnya kita ngajar tahsin. Oke teman-teman semuanya, itu saja barangkali. Terima kasih atas waktunya ya, atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi teman-teman semua dimanapun berada, diberi keberkahan ilmunya ya, diberi kesehatan keluarganya dimanapun berada, dan tetap semangat ya, dan istiqomah, jaga apa yang sudah didapatkan, diamalkan, terus kejar apa yang kita butuhkan ya semuanya, terutama di bab ilmu, bab adab dan lain sebagainya. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana pamit undur diri. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beristirahat. فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق فما جاءهم فأمي أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل ياسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله أكبر